Bukannya bahlul, bukannya bodoh, kagak ngerti ilmu, kagak. Oh, profesor gitu. Profesor, ulama ngakuin itu semua. Mereka mengakui itu semua. Lihat di kitab-kitab Al-Quran. Makanya ada khilaf nanti, iblis itu kufurnya sama Allah karena kebodohan dia apa karena pembangkangan. Kalau bodoh maka kagak ngerti. 80.000 tahun ya, dia ibadah sama Allah dengan sedemikian hebatnya iblis. Iblis itu alim ya. Nah, cuma akhirnya dia menjadi orang yang jauh karena membangkang karena kesombongannya kepada Allah. Maka ilmu juga kagak jadi jaminan. Ya. Kagak sedikit orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, Kristen di beberapa tempat atau bahkan agama apapun, mereka ngedalamin Islam dan mereka punya ilmu lebih daripada orang Islam. Ya, saya pernah cerita mungkin di sini ada kitab kalau nggak salah Mu'jamul Hadis. Jadi dia modelnya kayak kamus hadis. Kalau kita pengen cari hadis kayak nyari kamus, huruf alif semua. Saya lupa berapa jilid, pokoknya tebal dah segini nih. Ya. Saya lupa berapa jilidnya, pokoknya sampai bawahnya nggak bisa sendiri kita. Itu yang ngarang bukan orang Islam. Ya. Tapi dipakai ya karena hadis ya cuma sekedar buat nyari hadis saya kayak mesin pencari hadis. Cuma dia masih manual dijadiin buku. Itu orang yang punya ilmu yang segitu tingginya. Nah, ilmu doang kagak bisa jadi jaminan kita bakalan selamat. Kagak sedikit orang-orang yang bahkan pintar dari segi agama, bisa baca kitab gundul, bisa dia ngerti ilmu agama, bisa Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad Allah berfirman dan sebagainya, ngerti hukum, tapi kagak bikin dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad min Allah illa bu'da." Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi semakin jauh tidak mendapat petunjuk, maka dia sama Allah semakin jauh. Nah, maka berarti kita kagak usah ngaji dong, daripada kita ngaji terus jadi jauh sama Allah. Nah, itulah salah satu bisikan setan. Lu mending kagak usah ngaji dah lu. Kalau ngaji kan ntar kalau kagak manfaat, ngerinya ilmu lu ntar tambah jauh sama Allah. Nah, itu bisikan setan. Ya, nah, bagaimana cari ilmu terus pelajarin bagaimana caranya supaya ilmu kita manfaat. Sama, bukan cuma nyari ilmu beresiko, orang kerja juga beresiko. Apakah terus karena aturan kerja ente mau ninggalin kerja? Enggak. Setiap orang dituntut untuk mencari nafkah, ya enggak? Untuk makan, untuk hidup. Ini Pak di sini kerja, wah ini kalau kerja di sini kalau macam-macam nanti resikonya bisa tangan buntung, lidah buntung, alis buntung, bisa pada buntung. Karena alatnya ribet tuh kan ada tuh kerjaan yang sampai resikonya gede, ada enggak? Ada. Apakah karena banyaknya kerjaan yang beresiko terus kita kagak mau nyari nafkah? Kagak. Bagaimana caranya supaya kerjaan ini selamat, pakai ini, pakai itu, kan begitu sama. Tuntutan yang namanya ilmu ibadah itu tuntutan, kagak bisa kagak. Sebagaimana kita hidup di dunia tuntutan kudu makan. Bukan berarti karena takut ntar makan ini ada kimianya, makan ini ngeri ntar kembung badan saya kegemukan lagi, ntar ini makannya saya urusan lagi, ntar makan ini saya ngerinya begini lagi, kagak makan. Nggak bisa, tetap mesti makan, cuma dijaga cara makannya begitu. Itu tuntutan. Nah, ngaji sebuah tuntutan, cuma ada cara-caranya supaya ngaji itu bermanfaat. Orang ada yang dapat ilmu terus kagak manfaat, ada yang dapat ilmu bermanfaat. Ada yang ngaji tapi kagak nambah manfaat ilmunya. Ya, ada yang ngaji tapi semakin dekat sama Allah, semakin kenal sama akhirat. Nah, bagaimana caranya supaya kita ngaji bermanfaat ilmu kita? Itu ada caranya. Kagak semuanya orang yang ngaji itu bisa ilmunya bermanfaat. Bahkan yang mondok juga enggak semuanya bakal jadi ulama. Kagak semua, kagak. Ya, saya ingat buat guru saya Habib Hasan Bahar ngomong di depan kita waktu itu, di antara kalian semua waktu itu masih 1.000 santri. Sekarang kan udah sekitar 4.000. Ya, berapa mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Di antara kalian semua tahun 98 atau 97 ya. Ini di antara 1.000 orang nih, mungkin yang jadi ulama enggak semua. Ya, paling 100, paling sekian ratus dan subhanallah benar kita lihat. Yang keluaran pesantren nih kita lihat. Ada yang jadi ustaz, ulama, buka pesantren juga ahli usaha. Oh. Ini salah satu junjungan kita. Allah. Ada yang
pesantren, ada yang buka majelis, ada yang jadi anggota dewan. Ya. Tuh teman kita waktu mondok tuh bareng dulu. Kita nggak nyangka nasib jadi anggota dewannya. Mobilnya Camry, wah jamnya Rolex kita liatin. Kan main dah nih wajah. Ada lagi yang jadi pengusaha mobil, buka showroom. Ada juga yang narik mikrolet M19, Cililitan Kranji ada yang kena masuk penjara karena kasus narkoba ada yang buronan kelibet miliaran utang riba dan sebagainya. Subhanallah. Begitu ya, itu orang-orang yang masih pada hidup dan kita bareng mondoknya sama dia pada. Ada yang senior saya, ada yang adik kelas saya. Bener omongan guru kita benar. Nah, jadi apa sebabnya? Pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Likulli nabain mustaqar. Ya, kalau kagak ada asap, kagak ada api. Begitu bukan ya? Kebalik ya. Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Begitu kira-kira. Nah, begitu juga ada sebab yang kita rasain, kita lihat. Maka ngaji itu penting. Tapi biar ngaji ini manfaat, bagaimana caranya mengetahui itu jauh lebih penting. Itu penting banget juga. Makanya ada ulama abad ke-6, Syekh Az-Zarnuji, beliau ngarang kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Ta'alimul Muta'allim, mendidik santri. Ibaratnya bagaimana sih cara belajar supaya ilmu itu bermanfaat. Panjang lebar, panjang. Di sini juga ada satu bab khusus di Manhaj Sawi. Adabnya guru, adabnya murid, dan lain sebagainya. Di antaranya kalau kayak kita nih guru, di antaranya supaya itu dari dua faktor. Ilmu itu bisa manfaat apa kagak dari guru dan dari murid. Kagak bisa murid doang dituntut, lu kudu begini. Kalau kagak lu kagak bakal manfaat ilmu lu, dunia akhirat lu bakalan begini. Enggak juga, guru udah berusaha semaksimal mungkin, enggak juga. Kedua-duanya kudu saling melengkapi. Dua-duanya harus saling melengkapi. Yang namanya guru sama murid baru bakalan bermanfaat. Makanya saya punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Saya ingat banget, itu beliau kan pesantren itu di Bangil waktu saya mondok. Kalau ada orang ngelamar pengen ngajar di pesantren situ, di pesantren saya, kita di Darul Wali Bangil, itu ngetesnya gampang, ilmunya kagak dilihat. Ya, Ustadz saya pengen ngajar Ustadz di sini. Oh ya kan, insyaallah ngajar. Antum punya kebiasaan apa? Cuma satu beliau tes dan beliau nggak ngomong. Ya. Apa? Ngomongin Ustadz kira-kira gajinya berapa ya? Nggak jadi. Oh jadi. Itu cara ngetes dan beliau ngomong. Apa kata beliau? Anda takut santri Anda pada kagak manfaat ilmunya gara-gara ente. Cuma kagak digituin dong orangnya. Gaji mah dapat gak gaji? Dapat dikasih. Ya Allah, masya Allah, kita kagum sama, malu kita sama guru-guru kita kadang-kadang. Seperti itu mereka. Jadi keikhlasan itu sangat langsung menusuk ke dalam hati, niatnya. Kalau misalnya kalau guru nih, kalau ente kali siapa tahu nanti kapan-kapan jadi guru gitu, ya siapa tahu. Jadi guru, peguru senam, peguru renang, guru apa kayak selain gitu. Pertama, kalau yang nggak ada hubungan sama agama, kagak ngapa-ngapa tarifin, kagak ngapa-ngapa. Atau kayak madrasah, kagak ngapa-ngapa ditarifin. Pesantren kagak ngapa-ngapa karena bukan buat ilmunya, kan buat listriknya, buat makan, itu beda hal, beda konteks itu ya, itu beda konteks. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang murni ilmunya dihargai, itu yang masalah. Ya, niat nih kita apa ngajar, terus juga punya wudu apa kagak tuh kita lagi ngajar, itu beda banget. Kalau kita ngajar pakai wudu, mengajar kagak pakai wudu, beda banget. Kudu pantangan kita. Ngajar ceramah nggak pakai wudu, kudu pantangan. Ya, kudu pantangan. Dan seterusnya itu. Kalau guru ada terus musik. Kalau mau nyentil murid jangan terlalu belak-belakan. Itu diantara etika sebagai guru begitu. Sini loh, lu jelek amat sih, begini habis tuh murid. Ya, itu kagak baik. Walaupun kagak ngapa-ngapa mungkin dalam keadaan tertentu ada murid-murid tertentu yang bisa digituin. Tapi kadang-kadang disinggung lewat majelis, di pengajian, di rauhah, itu disinggung kadang-kadang. Ya, kadang-kadang disinggung tuh. Gini hari masih ada orang yang kayak gini, padahal dia udah ngajinya rajin banget, tapi lagunya masih kayak gini. Buah pisang. Begitu kan pengen ngambek, kagak enak kagak. Guru saya ngambek, lah, lu ngambek begitu. Guru nyinggung saya, nah itu kagak enak juga. Itu salah satu metode sebenarnya. Ya, etika ngajar tuh begitu. Jadi kalau emang jadi murid tuh emang perlu disinggung sering-sering.
Dan kita begitu sama guru-guru kita, dicemes mulu, habis-habisan didedes. Saya nggak pernah ngerasain dipuji sama guru saya, Habib Zain Bau, paling kan mau. Sampai ada teman kita nih, teman kita ditanya nih, kita lagi mondok nih, kita lihat begini orang didik, masya Allah, kan? Pelajaran buat kita. Entah, tanya, kalau begini apa jawabannya? Kagak tahu Ustaz. Ente, udah berapa tahun ente mondok di sini? Nggak tahu, nggak hadir kan ente? Nggak tahu Ustaz. Ada satu anak pinter nih, jenius, emang jenius, masya Allah. Apa kalau begini? Jawabannya begini Ustaz. Terus kalau begini gimana? Begini. Kalau begini bisa aja. Semua bisa terus sampai pertanyaan yang keempat, yang kelima. Oh, nggak tahu Ustaz. Gimana ente? Masih kagak ngerti juga. Emang udah, walaupun dia bisa semuanya tetap dididik. Begitu ya. Jadi guru kita tuh masya Allah. Dan begitu semua guru-guru pasti begitu. Mereka punya cara mendidik yang macam-macam. Sering kita temuin guru-guru kita seperti itu. Jadi yang namanya ngaji mah kudu siap disinggung. Itu di situ lagi diobatin, lagi dikasih apa tuh? Apa? Multivitamin, ya. Biar kagak kekurangan nutrisi. Jadi dikasih multivitamin. Emang rada-rada pahit kadang-kadang untuk vitamin kalau dibuka. Vitamin manis apa ya kira-kira? Hah? Kan ada juga yang manis ya. Jadi begitu ya. Nah, kalau diantaranya juga kalau kita ngaji nih, ya ngaji, dan ini semuanya kita terapin. Yang pertama kali ngaji itu di kalangan umat Islam sahabat sama Nabi Muhammad. Lihat bagaimana sahabat ngaji sama Rasulullah. Yang pertama banget tuh akhlak. Bagaimana akhlaknya sahabat dah. Itu sahabat kalau udah ngaji sama Nabi Muhammad. Kita mah kagak kuat ini. Ya, nggak kuat nih kalau ini sama kita. Mungkin artinya ini kita jelasin bukan berarti harus mesti dipraktek begitu, kagak. Mungkin beda zaman, beda ini. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Tunduknya Nabi Muhammad sampai kayak di atas kepala mereka ada burung. Bagaimana kira-kira kalau ente diem dah supaya burung main celok di kepala ente? Bagaimana kira-kira? Jadi patung kita. Diem, jangan. Bergerak sedikit tuh burung lari. Sampai diem, mana Nabi itu diem. Ini mah kadang-kadang ya kan ya guru lagi nangis, tentu ada motor, siapa dia? Ya. Akhirnya tuh guru lagi nangis, udah nengos, sono semuanya begitu. Kayak kadang-kadang kita atau ada motor lewat, motor apa? Kita begitu. Kita diajarin sama guru kita, katanya kalau lagi ngaji sama guru kita nih, mau ada bom lagi di samping, berger, diem. Wah, diem aja udah mati nih gua di mati. Lebih buru habis kan. Itu bagian akhlak aja sih. Ya, kita kagak bisa kayak begitu, sekian persen yang kita ambil. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu beliau kalau lagi ngaji sama Imam Malik, ngebet kitabnya kagak mau berbunyi sampai kagak mau bunyi. Gimana kita kagak bisa sampai kagak bunyi? Masih bunyi kita masih. Sampai pelan banget, sampai nggak mau kedengeran suara kebetan kitabnya kedengeran sama Imam Malik. Sampai segitu tuh Imam Syafi'i. Ya, luar biasa. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diterangin seperti itu, tata krama sama yang ada. Saya punya guru macam-macam, ada yang alim banget, ada yang biasa, ketika ada yang biasa. Tapi tetap kita didoktrin begitu dari dulu, jadi kita berusaha kayak begitu. Dan kerasa manfaatnya berasa banget, barokahnya itu bakalan berasa barokahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ta'zim sama Rasulullah, agak tanggung-tanggung. Ya, kalau kita mungkin udah ekstrim banget, kayaknya begitu tuh kayaknya ekstrim banget. Ya, kita lihat bagaimana di kitab Ta'limul Muta'allim ada satu orang guru ulama besar lagi ngajarin muridnya di majelis. Lagi ngajar, tahu-tahu si guru ini diam berhenti dan dia berdiri. Ngajarnya berhenti. Ini murid heran. Guru, kok berhenti guru? Diam. Sampai berapa lama kemudian duduk lagi guru. Ada apa guru? Kok nggak berhenti? Nah, tadi anak guru saya lagi main bola di depan saya. Saya menghormati beliau karena beliau adalah putra guru saya. Sampai kuat kayak gitu. Kagak ada, udah gini hari, kagak ada. Ya, istilahnya sampai segitunya mereka. Kalau kita lihat di pesantren di mana, di Sidogiri kalau nggak salah, dan di tempat anak belajar itu kira-kira 10 kilo, 13 kilo. Itu sampai kambing gurunya dihormatin sama dia, kambing gurunya.
Jadi kalau lagi duduk-duduk nih makan kacang sukro, makan apa, kambing gue datang, foto kambing, foto, saya makan tuh kacang sukro, ambil begitu. Kita makan kambing kita kan ya, ambil segitunya. Itu ekstrim amat sampai segitu. Wah, yang lebih ekstrim lagi Sayyidina Ali. Lihat sahabat Nabi Sayyidina Ali. Ini kata-kata yang ana abdu man 'allamani walau harfa. Ya, saya siap menjadi budak orang yang ngajarin saya walaupun satu huruf. Insya aba'ani wa insya astaraqani. Terserah dia. Saya mau dijual kayak, saya mau dijadiin budak kayak begitu. Saya ceritain kayak begini, ya mungkin terbesit, setan bisikin di kuping antum, wah ini Habib kelewatan nih, pengen dihormatinya. Sedikit banyak pasti yang terbesit kayak begitu. Mungkin sih anda lihat sih, enggak semua, tapi ada mungkin yang terbesit. Kalau anda kagak terangin, kesian entinya, kagak ngerti. Jadi begitu sahabat Nabi kayak begitu. Dan kita kagak bakal ngarep antum sampai seperti itu, enggak ada. Kagak sampai seperti itu. Anda begitu sama guru anda. Ya, ketika anda ditelepon atau diminta untuk nganterin beliau selama 3 hari misalnya, ya nganterin beliau selama 3 hari, siapin mobil disiapin, anterin selama 3 hari, marhaba siap. Ada yang nanya, nanti bagaimana? Majlisnya diperek semua majlis sekali itu dari siapa sumbernya? Wah Allah, kemana-mana, ya kemana-mana, jauh itu dari beliau kemana-mana. Hakala beliau begitu musuhnya murid digituin sama satu orang Habib. Enggak Habib, nggak ada apa-apanya Beb. Anak dalam berapa hari diminta. Makanya anak kadang-kadang kalau Habib Nagib minta gantiin khutbah Jumat, marhaba Habib, yang lain minta maaf. Beb minta maaf, guru anak minta anak gantiin. Minta maaf udah. Kita cariin yang lain mumpung masih ada waktu sekian. Abang agak ada ustaz di kampung ente, banyak ustaz. Abang agak ada ya gak? Nanti cari yang lain. Kalau guru yang minta kita mau gimana? Kita Habib Sugab, Habib dan begitu kita berusaha sama guru-guru kita seperti itu. Apa yang kita bisa seperti itu. Nah kalau Sayyidina Ali kan begitu. Nah saya jelasin kayak begini tujuannya nggak mungkin kita kayak beliau kelasnya juga beda. Tapi paling kagak beginilah akhlak orang dulu saat ngaji. Makanya beda ilmu orang dulu sama ilmu orang sekarang. Ini tempo-tempo guru diomongin, digibahin, digosipin kadang-kadang. Ada tuh kan, la ilaha illallah. Ada yang tidak ada. Saya pernah nemuin berapa kayak bagaimana mau jadi barokah itu ilmu. Ya Allah. Bagaimana mau jadi barokah sedangkan ada sedikit aja terbesit sama guru. Dan setan pasti, saya juga diuji sama Allah. Setan membisikin yang kagak-kagak. Kadang-kadang guru itu nguji dengan sesuatu yang tidak haram ya, sesuatu yang mubah. Kok begitu ya? Kalau begitu kadang-kadang. Tapi ini haram, bukan sesuatu yang haram. Ya, jadi nanti yang kedua, ya, kita jaga ya, bukan sama saya, bukan sama siapapun. Antum ngaji sama ustadz siapapun, kiai siapapun, habib siapapun yang ngajarin alif-alifan lagi di kampung ente pada, hormatin dia. Itu jasanya gede banget. Ya. Tata kramain dia, hormatin dia sebagaimana dia orang tua ente. Hormatin dia. Karena dia yang mengenalkan kita agamanya Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian yang ketiga, supaya ilmu kita bermanfaat adalah juga bukan cuma menghormati guru, tapi orang-orang yang ada hubungan sama guru. Siapa mereka? Enggak usah jauh-jauh. Ya, murid guru ada hubungan enggak sama guru? Ada. Murid guru ada hubungan sama guru, bukan cuma anak. Tapi murid juga hubungan, berarti istilahnya kita aja menghormati ente dari mana? Dari Allah. Saya pernah lagi umroh, subhanallah saya lagi umroh kemarin tahun 2012. Naik bis, ya ceritanya kan kita tuh jalan ngeliat padang Arafah, ngeliat begitu lagi ngobrol, nih guide ya, yang pemandu wisatanya, saya ngobrol. Antum dari mana Ustaz? Saya dari Pontianak Habib. Oh Masya Allah. Di belakang mana Pontianaknya? Anda banyak teman di Pontianak. Di anu begini. Oh, antum belum mondok? Anda belum mondok di Darul Wada'a Habib Hasan Bahru. Ya Allah, sama kita berarti ngadonya anak dakwah. Masya Allah, halal wa khair Ustaz. Wah, antum berarti murid namanya guru. Antum murid guru anak, bukan Habib, bukan. Akhwal misalnya, orang akhwal, orang ajam, orang itu. Kita hormatin. Karena dia punya hubungan baik sama guru kita. Kadang-kadang kan ada jamaah taklim sama jamaah taklim sikut-sikutan. Ya, satu bukan cuma beda majlis. Udah Anda beda majlis mah kadang-kadang. Lu anak majlis mana lu? Anak majlis mana? Anak level lu. Guru gua no. Guru siapa guru lu? Guru gua Jibril guru gua. Guru lu
lu baru manusia doang. Jadi manfaat itu. Kagak. Gak kata gurunya Jibril gak kayak gitu mah. Lagunya tetap aja mentah lagunya. Ya, begitu. Nah, itu beda majelis, itu penyakit. Kadang-kadang satu majelis kuat berebutan apalah kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ada yang sikut-sikutan ini, sikut-sikutan dan lain sebagainya. Itu yang bikin juga jadi kagak bermanfaat. Enggak bakalan bermanfaat. Si Anuk tuh nyari muka itu sama dia, nyari muka sama guru itu begini pakai dikata begitu. Padahal ya enggak baik kayak begitu tuh, enggak baik. Jaga akhlak, baik akhlak yang zahir ataupun akhlak yang batin. Kemudian yang keempat adalah niat. Kita niat mau ngapain? Menuntut ilmu, apa tujuan kita? Apa tujuan kita menuntut ilmu? Itu dirapihin. Ada orang ngaji bertahun-tahun ngaji, bertahun-tahun. Tapi kok begitu-begitu aja. Bukan begitu-begitu aja baik, jelek, begitu-begitu aja maksiat sama Allah. Atau bahkan kadang-kadang kok akhlaknya kagak berubah. Atau kok sama aturan agama kok kagak rapi. Atau kok begini, kok masih begini, kok lihat-lihat. Mau ngapain ngaji? Ya, kadang-kadang ngaji tujuannya pengen ngapain? Ada yang tujuannya kali aja habis ngaji saya dapat kerjaan yang nganggur misalnya. Angkatnya berkah kalau ngaji mah. Wah, kalau berkah mah jangan, udah pasti. Kalau berkah sih udah pasti. Kali aja usaha saya jadi lancar, ya. Karena begitu tuh. Kalau pengen bengkel lu maju sono sono maju bengkel lu. Maju buat bengkel gua kalau ngaji di sono. Udah ngaji sama 5 guru kagak ada yang maju, jadi sono bengkel gua maju. Akhirnya jadi ngajinya ngaji bengkel. Ya. Kalau udah tujuannya begitu, ngaji, di sini kayaknya usaha saya kurang lancar. Cari yang lain, sini kurang lancar. Jadi terus cari yang lain, lu kurang lancar nih, mana yang lancar nih kira-kira guru ini guru mampet-mampet amat nih ngaji di sini. Ada yang begitu, ada yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Atau juga ngaji tujuannya buat kebanggaan. Biar nih sekarang saya sudah jadi muridnya Kiai Anu. Saya murid Kiai Anu. Saya jamaah majelis Anu. Tuh Habib Anu gitu. Guru saya, Kiai Anu guru saya. Biar dapat label begituan, jangan harap ilmu manfaat. Kagak bakalan manfaat ilmu. Ya. Nabi Musa hidupnya sama siapa? Fir'aun. Ya. Musa As-Samiri hidupnya sama siapa? Jibril. Jadi dulu waktu Fir'aun bikin kebijakan, orang laki-laki matiin semua kata Fir'aun, karena bakal terancam kerajaannya. Ibunya Nabi Musa diilhami oleh Allah untuk melemparkan Nabi Musa masukin ke dalam peti, terus dilemparin ke dalam sungai, yang akhirnya nyampe ke istana Fir'aun dan dipiara sampai gede bersama Fir'aun. Ada lagi satu orang namanya Musa As-Samiri Orok. Ibunya nih, ya Allah anak gua ngeri dibunuh. Dia bawa ke gunung, dimasukin ke gua. Bodoh paling hidup tuh bocah, ditinggalin sama dia. Malaikat Jibril ngelihat ada Orok, dijagain sama malaikat Jibril, dikasih makanan, disuapin, digedein, diajarin sama malaikat Jibril. Musa As-Samiri tapi kafir di Al-Quran. Kekafirannya disebutin di Al-Quran. Hidup sama Fir'aun jadi nabi, hidup sama Jibril jadi orang kafir. Anda pikirin. Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi, ya, anda kenal almarhum, Masya Allah, guru kita, orang tua kita yang belum lama meninggal dunia. Habib, anda heran Habib, kok jebolan pesantren Anu, jebolan kuliahan Anu, jebolan muridnya Kiai Anu, jebolan muridnya Habib Anu, kok begitu sih lagunya? Beliau cuma baca satu syair doang. Ya, apa kata beliau? Idzal mar'u lam yuktab sa'idan, ya, tahayyarat uqulu murabbihi wa khaba fihi al-mu'ammilu. Ya. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursal. Enggak usah heran. Nabi Musa yang nama Fir'aun jadi rasul, Musa yang nama Jibril jadi baru ngaji sama Kiai Anu sama Habib Anu sama Jibril jadi kafir. Baru mah Habib sama Kiai. Begitu. Nah, karena ada sebab-sebab di antaranya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir yang kagak kalah pentingnya adalah di antaranya juga kalau kita ingin ngaji adalah bersihin hati kita. Selain kita ada wudu, kalau ngaji juga pakai wudu, terus bersihin hati kita. Jangan ada hasud sama orang. Jangan ada sifat sombong. Jangan merasa di majelis kita paling benar, paling baik, paling bisa, paling banyak ibadah, paling ini, itu semua buang. Di dalam kitab Idah Asrar Ulumil Mugarrabin diterangkan
para ulama-ulama dulu katanya kalau ada santri datang pengen belajar sama beliau, mau anak siapa kek, mau jabatannya kayak apapun, langsung dibotak suruh nyapu di depan. Langsung dibotak suruh nyapu di depan. Ada yang suruh nimba air saban hari. Di benar-benar itu hawa nafsu dijatuhin, dididik benar-benar bahwa dia ini nggak ada diri, nggak ada kemuliaan kecuali Allah yang mulia. Saya nggak bukan siapa-siapa. Saya cuma manusia yang kagak ada harganya. Dibikin punya seperti itu. Ya Allah, dibikin tawadhu, merendahkan hatinya supaya hawa nafsunya nggak merasa saya bisa ini, saya begini, saya begini, saya begini. Bahkan kita diajarin sama guru kita, saya diajarin sama guru-guru kita ini kalau lagi ngajar merasa jangan merasa lebih hebat dari murid. Ya. Jangan merasa lebih mulia derajatnya daripada murid. Walaupun guru ngasih cium tangan, saya ingat Habib Zain bin Smith mengatakan belum tentu yang dicium tangannya lebih mulia daripada yang nyium. Kenapa ulama-ulama masih ngasih? Habib kalau merasa kagak mulia mah jangan dikasih atuh. Yang belum dikasih berarti kan merasa mulia dong berarti. Ya, kalau dikasih kan berarti bisa mulia. Karena apa? Dia merasa husnudzon, mungkin salah satu yang dicium tangannya itu Nabi Khadir atau seorang wali Allah, karena yang memberikan rahasia-rahasia batin bukan cuma yang atas tapi yang bawah juga bisa memberikan. Ya, bisa kadang-kadang bisa ngasih seperti itu dan banyak hal-hal seperti itu. Kita diajarin nggak begitu. Sampai guru saya ngingetin saya harus segaf Barun, hati-hati begitu ente turun mimbar, ente kelar acara tuh kan banyak yang cium tangan itu. Hati bisa nggak jaga hati ente di situ? Bisa nggak jaga hati ente waktu orang lagi pada cium tangan? Bahkan beliau pernah lagi dipijitin sama muridnya. Dia harus segaf ngomong sama muridnya. Ente tahu, ini hawa nafsu anda sekarang lagi perang sama hawa nafsu anda. Hawa nafsu anda bilang katanya aneh, lihat lagi dipijitin sama murid, berarti anda lebih mulia. Anda lagi perang. Anda lagi berusaha merasakan bahwa anda lebih hina dari anda. Terus yang dipijitin terus. Orang masih hidup pada sekarang ketemu kita. Anda enggak. Begitu kita dididik sama guru-guru, masya Allah. Itu orang-orang soleh, masya Allah, masya Allah. Artinya itu beberapa hal kecil yang ringan-ringan buat supaya kita beriman bermanfaat, ya. Ringan apa enggak gitu ya? Berat kan ya? Nah, berat juga. Tapi itulah sebagian ya. Minimal mudah-mudahan kita bisa rapihin niat kita, ya, dan bisa turusin niat kita dalam keadaan wudu dan berhusnudzon, jangan sampai ada perasaan-perasaan yang tidak baik kepada semua yang berhubungan dengan majelis, baik itu guru ataupun murid ataupun yang duduk di samping di kanan kiri kita, yang ngisi tausiah, yang diundang dan sebagainya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik lepas. Sebagai penutup terakhir kita minta dari Allah. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu yang sehari ngarang satu kitab, bukan baca satu kitab sampai hatam, ngarang sekitab sehari. Sehari ngarang satu kitab. Insyaallah. Beliau bilang apa? Sepantasnya seorang murid itu, ya, setiap mau jalan ngaji dia bersedekah, atau setiap pulang atau setiap jalan ngaji dia bersedekah dan dia ngomong sama Allah, ya Allah, saya bersedekah, saya mohon dengan ini tutup kekurangan guru saya dari mata saya. Jangan tunjukin kekurangan guru saya. Saya pengen saya melihat beliau hanya baik, nggak ada kesalahan. Saya bertawassul dengan sedekah. Sampai segini diajarin. Ya, saya pikir tadi sebarin apa kagak nih ya? Ajarin apa kagak ya? Setan sih berbisik, jangan diajarin dah. Ntar lo disangkainnya pengen cari kehormatan. Tapi tujuan dia supaya antum kagak ngerti. Ya, tapi Allah udah ambil perjanjian. Siapapun yang dapat ilmu, la tubayyinunnahu linnas. Mesti diterangin sama orang. Enak nggak enak? Pahit ataupun manis terangin. Yang kita terangin ada yang manis, ya gak? Ada yang manis buat ente, manis buat aneh. Ada yang manis buat ente, pahit buat aneh. Ada yang pahit buat ente, manis buat aneh, dan begitu seterusnya. Jadi ya begitulah, harus transparan. Ngerti apa kan kira-kira transparan? Saya juga kadang ngerti. Ya, saling terbuka insyaallah. Mudah-mudahan enggak ada yang lain yang kita ingin sampaikan di sini adalah itu bagian daripada cara-cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang harus juga kita terangin kepada orang-orang yang di sekitar kita, mudah-mudahan kita bermanfaat. Insyaallah apa yang kita pelajari insyaallah bermanfaat, dan insyaallah kita akan bahas dengan pada hari Ahad yang akan datang kitab Fathul Gharib al-Mujib yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan juga insyaallah adab-adab ngaji yang lainnya nanti kita bahas di kesempatan yang lain sambil jalan insyaallah. Terakhir kita minta kepada Allah sepatah dua patah kata khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan kali ini Anda pribadi bisa mengambil manfaat
ngambil barakah dari majelis yang sama-sama kita hadiri bawah pimpinan guru kita Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita doain dah biar beliau panjang umur, sehat afiat terus, insyaallah rezekinya tambah dimudahkan Allah Ta'ala, dan terus melalui beliau Allah berikan kita ilmu manfaat dunia akhirat insyaallah. Dan juga guru-guru kita lainnya kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan segala kebaikan atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk kita lewat mereka, amin ya rabbal alamin. Dan juga Masya Allah kita dengar tadi apa yang disampaikan Habib Muhammad, kayaknya gak ada yang perlu lagi dah kita lebihin atau kita tambahin, karena itu udah cukup. Ibarat kalau orang mau berangkat, ente udah dikasih bekal semuanya, dari tas, baju, sampai duit, sama semuanya udah disiapin tadi. Ibarat orang mau nuntut ilmu, ya itulah semua tadi bekalnya. Tinggal kesiapan kita masing-masing sama-sama. Ya, dimulai dari tadi yang disebutkan, diantaranya niat yang baik, ya. Begitu juga husnudzan atau kebersihan hati kita, dan yang terutama husnudzan sama guru, sama orang yang ngajarin kita, seperti yang tadi disampaikan juga. Tapi hadirin teman-teman, kembali lagi, sebenarnya yang bikin kita mulia itu, yang bikin ente semua dan semua orang yang ente kenal itu mulia, ilmu. Cuman ilmu, ya. Bukan keturunannya, bukan nasabnya, bukan juga pakaiannya ataupun hartanya, bukan. Ilmunya semua. Karena kemuliaan ilmu ini nyambung dari mana sumber ilmu tersebut. Ya. Kalau kita lihat ada orang punya ilmu, tapi kita tahu orang kagak ada mulia-mulianya, itu udah jelas berarti ilmu yang dia miliki kagak ada sumbernya atau sumbernya kagak jelas. Tapi kalau orang yang kita kenal nih, logika secara zahir yang kita lihat, ya orang kita kenal, masya Allah nih orang hebat, mulia, luar biasa, itu udah pasti sumber ilmunya jelas. Dan kemuliaan tersebut, ya beliau dapatkan atau orang tersebut dapatkan, ya karena kejelasan nisbat dari ilmu yang dia miliki. Karena ilmu itu bisanad, ilmu itu pasti turun temurun. Ya, Habib Muhammad belajar dari gurunya, dari gurunya terus sampai ke Rasulullah SAW. Jelas. Ya, jelas. Begitu juga orang-orang yang kita lihat dan kita saksikan. Banyak orang pintar zaman sekarang. Ya, banyak orang yang kita lihat terkenal mungkin ya katakan alim, tapi alim ya bukan ilmu yang dia miliki, ya itu memiliki kemuliaan, tetapi dia memaksakan dengan ilmu yang dia miliki supaya dia bisa jadi mulia. Itu salah. Ya. Rasulullah katakan man talabal ilma liyumaliya bihi sufha aw yukabbira bihi ulama aw yusrifa bihi wujuhan nas ilaih. Apa kata Rasulullah SAW? Adkhalahu Allahun nar. Allah Ta'ala bakal masukkan dia ke dalam neraka. Siapa yang menuntut ilmu tujuannya pengen dikenal orang, dilihat orang, dibanggain orang, dia pengen bisa nentang orang, ya, atau dipandang besar di kalangannya. Nah, ini bakal masuk neraka semua yang kayak gini. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang paling banyak zaman sekarang. Ini yang perlu kita semua, antum juga terutama waspadain. Bukan cuma antum, termasuk saya dan juga kita semua hadirin. Karena apa? Tantangan zaman sekarang, zaman fitnah ini jauh lebih besar, lebih hebat. Ya, urusan duit apalagi, ya urusan duit, ada undangan 2 nih tabrakan. Yang kita tahu, yang satu undang bos Pertamina, yang satu tukang ojek, sama-sama ngundang, sama-sama sunatan. Nah itu udah tantangan besar lah buat kita, ya.
Kalau bisa, gimana caranya dua-duanya dapat? Tapi kan nggak bisa. Nah ini. Baik. Kemudian hadirin ikhwan rahimakumullah, selain tantangan yang kita lihat, keikhlasan antum dalam menuntut ilmu diiringi dengan niat yang baik tadi, ya. Cobalah untuk kita dalemin lagi yang namanya niat-niat baik. Kalau orang dulu itu ngajarin anaknya mau ngaji nih. Mau kemana lu, Cong? Mau kemana lu, Tong? Mau ngaji, Bah. Ngaji di mana? Ngaji sama guru ini, ustadz ini, kiai ini. Tar dulu. Lu ngaji buat apa? Ya supaya bisa ngaji, Bah. Ntar kalau udah bisa ngaji gimana? Ya anak bakal baca ngaji terus. Kalau udah bisa ini ya anak amanin. Nanti kalau begini gimana? Ntar kalau ini misalnya ini gimana? Dijawab sama anak nih. Ntar kalau lo di jalan ketemu batu gede ngalangin jalan, ya saya singkirin, Mbak. Kalau ada paku banyak reretan orang lewat bakal kena, ya anda singkirin, bersihin. Kalau ntar ada orang tua minta nyebrang, terus itu nggak kurang sampai kalau seandainya begini, kalau seandainya begini sampai 40 minimal. Udah dijawab semua sama anak nih, udah Tong, sekarang lo berangkat, lo niatin tuh semua yang tadi kan. Orang dulu kalau ngajarin anaknya ngaji begitu. Sekarang ngaji, pergi kagak ada niat, pulang kagak ada. Sedangkan kita tahu innamal a'mal binniyat. Ya kalau berkah duduk di majelis mah pasti dapat. Ya, tapi niat ini diumpamakan wadah. Ini kayak gini nih. Ini niat ibaratnya. Hati kita dengan niat itu ibarat wadah. Ya, karena ulama kita katakan al-madad ala gadril majhad. Allah Ta'ala berikan pemberian kepada kita tergantung kesiapan kita nih. Ibarat Habib Muhammad teriak main depan nih di rumahnya tiap hari Minggu sore bagi-bagi beras, kagak dibatasin. Yang mau ngambil seton asal kuat bawa wadahnya. Ya, ente dari rumah bawa 2 ember, kurang kira-kira pulang bawa lebih dari 2 ember kan? Kagak, ente bawanya 2 ember. Ya, nah begitu juga kalau kita bawanya cuma sepiring ginian, sewadah gini nih kadang lebih. Nah, begitu juga seiring dengan niat kita yang baik, Allah juga penuhi dikit-dikit isi. Allah Ta'ala pelan-pelan isi. Ya, niat salehah, niat yang baik. Dari awal kita belajar sampai niat nanti setelah kita belajar mau ngapain kita itu diniatin dari sekarang. Makanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad ngajarkan. Ya, kalau kita di pesantren mah tiap pagi sebelum ngaji disuruh ta'lim itu suruh teriak-teriak nawaitu ta'alluma wa ta'lima, terus niat ta'lim diajarkan, niat ngaji diajarkan. Nah, kemudian selain niat yang baik juga yang terpenting husnudzan sama guru-guru kita, terutama guru yang dengan sebab dia Allah bukakan hati kita untuk kita bisa dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata Rasulullah katakan orang menyuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Allah kalau mau kasih ente baik, Allah pahamin ente dalam agama. Ya itu mantu pun kalam, mafhumnya apa? Kalau Allah nggak mau baik, ente nggak dikenalin sama agama, ente nggak dikenalin sama habaib, ente nggak dikenalin sama guru, sama ustad, sama kiai, kagak dikenalin. Nah Allah kenalkan kita karena Allah pengen baik sama kita. Tergantung kita. Karena ilmu itu Allah kasih semuanya. Semua orang dapat bagian ilmu. Cuman seberapa banyak dia mau ngambil tergantung dia punya kesiapan. Mau nggak dia ngambil? Karena ilmu Allah kasih, Allah siapin ibarat digantung-gantung kayak kipas begini. Kalau ente pengen ngambil tuh kipas, duduk begini santai aja Pak, gimana mau dapat? Tapi apa? Kita ambil bangku, kita ambil tangga, misalnya, atau kita ambil galah, itu tergantung cara ente, cara kita. Ya, husnudzan. Dikatakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Tazkirun Nas, beliau pernah sebutkan begini. Di antara yang penting banyak orang sekarang ini juga perhatikan. Mandang rendah ulama, mandang rendah guru. Nauzubillah,
bukan cuma hal-hal yang fatal, yang sederhana. Kata Habib Ahmad bin Hasan, kalau seandainya ada orang nuntut ilmu sama gurunya lama, dan dia puji gurunya dari ujung kaki sama ujung rambut, wah guru gua mah jempolnya bening, ibaratnya gitu ya, kaki kulit luar biasa halus. Guru saya, masya Allah, ibarat laler nemplok pleset, saking halusnya. Badannya keren, kalau jalan gagah, bajunya selalu rapi, semuanya dipuji. Badannya wangi mulu, mukanya laki banget. Kan sangat ada sekarang ulama bencong ya, mukanya laki bener. Tapi sayang nih, kumisnya agak begini nih. Coba kalau kumisnya gini nih, udah dah. Itu kata Habib Ahmad bin Hasan, urusan adah nih, urusan adah bukan ibadah. Lebih lagi kalau ibadah, urusan adah dia berani kritik, cuman bukan ngeritik, cuman bilang sayang, gitu. Paham ya? Nah, itu kata Habib Ahmad bin, biar kata dia nuntut ilmu ratusan tahun, nggak bakal manfaat ilmu ini. Tuh, nah, itu. Jadi husnudzon harus dikedepankan sama ulama, sama guru-guru kita. Ya, supaya apa? Kalau nggak pakai husnudzon, berat. Nanti lihat, ini dari ibadah, apalagi yang ibadah. Guru gua kok sholat badannya gini-gini. Lah, ente diajarin sama guru sholat beres kagak? Ente amalin. Urusan guru ente sholat kayak gimana? Ya, yang ente tahu ente amalin, yang ente lihat, yang ente belum tahu, yang dia kerjain, jangan ente ikutin. Kadang kan ada orang pengen lebay, bahannya apa? Dia kenal gurunya nih pakai tongkat. Wah, guru gua mah mana-mana bawa tongkat. Dia ngajar sok bawa tongkat juga. Ya, nyontoh guru setelah guru udah di mana gitu. Ya. Kalau mau nyontoh guru, sesuaikan keadaan. Kalau kita nih kapasitasnya orang yang baru belajar, baru nuntut ilmu, lihat guru kita dulu waktu belajar dulu gimana, waktu baru nuntut ilmu. Jangan setelah guru jadi kita ciplak, begitu. Ya, guru pakai topi, pakai apa namanya, imamah, sampai kayak mumi gitu, dia ngikutin juga. Guru gue nggak bisa gitu, kecuali emang ente ada disuruh sama guru, kecuali emang ente ada perintah atau ente betul tahu. Makanya ada kaidah nih kita dari salafus saleh. Kita dalam menuntut ilmu nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam mengikuti, menjalankan, mengamalkan, ikut orang yang ngajarin kita. Lihat salafus saleh. Makanya dikatakan walzam kitabullah watba' sunnatan, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Waqad hadakallahu bil aslafi. Tapi dalam beramal ikutin salaf, ikutin orang yang ngajar minimal. Ini yang namanya tarbiyah. Kalau kita keluar sono hadirin teman-teman, banyak pondok atau tempat ta'lim ngajarin agama, Quran Sunnah, tapi nggak ada yang namanya tarbiyah. Makanya ketika dia tahu sholat, ketika dia tahu toharah, ketika dia tahu zakat, haji, tapi dia nggak pernah lihat tarbiyah tentang sholat, tarbiyah tentang haji, akhirnya apa? Dia sholat cara dia sendiri, dia sholat dia zakat dengan caranya dia sendiri. Ya, padahal apa? Kalau kita nggak bisa mencapai derajat tingkatan, jauh buat kita udah kejauhan. Mujtahid mutlak, orang yang berhak menentukan fatwa ijtihad, atau ya, nggak usah beda dari orang yang ngajarin kita. Paham nggak ente maksudnya? Ente
Nyampe nggak belum? Udah nyampe belum mujtahid mutlak? Hah? Syarat mujtahid mutlak itu ya, diantaranya hafal sanad beserta matan nggak kurang dari 100.000 hadis. Ya. Mengerti, memahami, pertama hafal Quran. Memahami ma'ani tafsir dari ayat-ayat Quran. Beserta asbabun nuzul dan hadis, asbabun wurud, semua itu yang zahir aja dah. Kalau belum nyampe ke situ, belum nyampe mujtahid mutlak, beramal gimana beramal? Contoh. Kayaknya gue disuruh berhenti nih kayaknya. Contoh orang-orang yang ngajarin kita jangan dibedain. Ya. Ini baru yang namanya selamat jalan kita. Ini enggak, baru ngerti alif bata, tahu hadis Al-Quran dikit, ya, guru bilang apa, dia pengennya apa, beda. Ya, dulu ada cerita begini. Kenapa begitu hadirin? Biar gimana juga, yang nyampein kita ke Allah bukan diri kita. Nggak bisa ente nyampe ke Allah langsung, nggak bisa. Ya, sahabat Nabi bisa dikenal Allah lewat Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah baru kemarin, belum lama, belum sebulan masuk Islam, disiksa habis-habisan, mau mati. Dia Sayyidina Bilal udah ngerti salat belum waktu itu? Belum. Cuman tauhid yang diajarin Rasulullah. Sayyidina Bilal disiksa habis-habisan, keluar dari Islam. Hah? Keluar dari Islam? Enggak. Bayangin, nggak sampai sebulan baru Islam, baru Sayyidina Bilal baru. Tapi apa? Sayyidina Bilal udah dikenal Allah, dan Rasulullah berhasil mengenalkan Allah dengan Sayyidina Bilal dalam waktu sebulan. Jadi kita nih, ya, mau kenal Allah nggak bisa sendirian, harus lewat orang. Makanya Rasulullah kata, wada'iyan ilallahi bi'idnih, da'i ilallah bi'idnih. Rasulullah da'i ngajak orang kenal Allah atas izin Allah. Ente mau kenal Allah nggak pakai izin dari Allah Ta'ala, lewat siapa? Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lewat orang-orang kalau sekarang yang nyambung, emang punya kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal ilmunya, ya, ditambah kalau bisa nasabnya luar biasa, baru kenal Allah. Ada seorang ulama, dia dakwah ngajak murid-muridnya, ya, anak lupa namanya. Subhanallah, waktu mau pulang naik perahu, ya, naik perahu. Anggap dakwahnya ke Pulau Seribu, ya. Pas mau pulang perahunya tenggelam, hancur, kena ombak. Ini mau pulang nyebrang laut, ya. Suramadu belum dibuat waktu itu, bingung. Feri belum ada waktu itu, kapal feri, bukan feri ono. Subhanallah hadirin, gurunya bilang, ente pada nih sama murid-muridnya, selama jalan nyebrang sebut nama anak. Ingat, jangan luput dari nyebut nama anak. Ikutin terus, sebut nama anak terus sampai ke tempat. Akhirnya, ya, dimulai. Ayo, Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh. Itu jalan di air pada. Jalan di air. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Ada muridnya kebesit ya hatinya. Baru guru gua yang gua sebut. Apalagi gua sebut Allah langsung. Tuh. Akhirnya dia nyebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kelelep. Kelelep hadirin. Gurunya lihat, lah kok jumlahnya kurang ini. Lihat, guru. Dia tarik, dibantuin sama gurunya. Kenapa kok ente bisa? Saya kan suruh sebut nama saya. Ini guru, saya kepikiran, saya kalau nyebut nama Allah, baru guru aja saya sebut begini, apalagi saya nyebut nama. Ya Allah, ente gak bakal kenal Allah kecuali lewat aneh. Ente sebut nama aneh dulu. Aneh yang nyebutin ente di hadapan Allah Ta'ala. Tuh. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita punya, antum punya
ruangan yang istimewa, ruangan zahir dan ruangan batin yang insya Allah bisa memenuhi kebutuhan kita dunia akhirat. Ya, kebutuhan hajat-hajat kita dunia, hajat-hajat akhirat. Karena Rasulullah bilang, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cukupkan kebutuhan kita dunia akhirat. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang bermanfaat lewat guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala gak haramkan kita. Sebagaimana Allah muliakan kita dengan kumpul bersama mereka di dunia, Allah kumpulkan kita insya Allah sama mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin apa yang bisa Anda sampaikan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak amal dijalani. Ini kotak amal yang laki-laki kita bakal setahun agar kita buka insya Allah buat buka puasa nanti. Jadi buka puasa bersama nanti dari antum gitu, sebagian mungkin. Ya, sebagian dari Anda, sebagian dari antum. Jadi antum taruh di situ buat nabung. Yang perempuan mungkin kita buka buat keperluan pesantren. Ya, nanti sekali-sekali kita buka. Dijalanin kotak amalnya. Ya, kita baca Rabbana Tarafna seperti biasa. Setelah ya Rabbana Tarafna, yang perempuan pulang lebih dulu. Ya, yang laki-laki kita baca Allah biha dulu sampai kira-kira perempuan habis baru laki-laki pulang. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Rabbana Tarafna bi'annana tarafna أننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه إلى الطرش صحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النساء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yang perempuan silahkan pulang lebih awal. Kita nanti ketemu baca Al-Fatihah. Ya Rahman ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal Jawadul Halim
الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على